Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melaksanakan WFH tutorial dari praktikum materi ke-8 farmakologi, yaitu efek obat diuretik pada hewan uji. Kompetensi dasar dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat memahami dan mengetahui pengaruh beberapa senyawa kimia terhadap efek obat diuretik dengan mengukur jumlah urin yang dihasilkan. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah memahami kerja obat, khususnya obat diuretik, dengan menggunakan senyawa kimia yang diberikan dengan cara pemberian yang sama. Praktikum kali ini adalah menggunakan cara peroral. Untuk deskripsi dari apa sebenarnya obat diuretik, saya kira Anda sudah dapat pada saat Anda di kuliah farmakologi. Jadi diuretik adalah obat yang meningkatkan laju aliran urin. Namun secara klinik diuretik bermanfaat juga untuk meningkatkan laju ekskresi dari ion-ion, baik natrium, klorida, kalium maupun ion-ion yang lain. Diuretik sering digunakan untuk penderita UDEM pada penyakit jantung, asites pada hepar, atau gangguan ginjal. Begitu juga pada penderita hipertensi. Untuk deskripsi mata kuliah silakan Anda baca sendiri. Saya langsung saja ke macam-macam obat diuretik. Jadi beberapa obat diuretik dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah diuretik tiazid atau analog mirip tiazid, jadi obatnya adalah HCT, hidroklorotiazid. Ada diuretik loop dan hexaling, ada diuretik hemat kalium, ada di penghambat karbonik anhidrase, di mana contoh-contohnya Anda nanti bisa masukkan di dalam laporan apa saja itu macam-macam contoh dari obatnya. Tujuan praktikum ini adalah menganalisis efek diuretik pada mencit dengan melihat dan mengamati jumlah volume dan frekuensi urin setelah mencit diberikan obat diuretik. Prinsip percobaannya, efek obat dapat diamati dengan meningkatkan frekuensi urinasi dan volume pada hewan coba. Alat yang dipakai Anda bisa baca di sini, pasti terkait dengan bagaimana alat yang dipakai untuk menimbang hewan, memberi perlakuan dan sebagainya. Untuk bahan yang digunakan di sini ada alkohol, ya, kemudian aqua, kertas saring, furosemid, ya. Kemudian ada hidroklorotiazid atau HCT, ada spironolakton dan ada CMCNA sebagai pelarut maupun sebagai kontrol. Mencit yang digunakan adalah mencit jantan. Kenapa mencit jantan? Karena tidak dipengaruhi oleh hormon, ya. Jadi beberapa obat itu akan mekanisme kerjanya akan dipengaruhi oleh hormon, sehingga kita menggunakan mencit jantan sebagai penelitian ataupun pada praktikum. Garulokar, di mana berat badannya normal untuk mencit dewasa 20-30, berusia 6-8 minggu. Untuk mekanisme kerjanya, bagaimana mekanisme kerjanya dari ini? Saya kira Anda bisa baca di buku petunjuk praktikum. Yang pertama adalah masing-masing kelompok mendapatkan 4 ekor mencit, ya, kemudian ditimbang berat badan, di mana mencit pertama sebagai kontrol diberikan SMCNA, mencit kedua diberikan furosemid, dan mencit ketiga hidroklorotiazid, kemudian yang keempat spironolakton. Tetapi sebelum semua mencit diberikan obat sesuai dengan perlakuan, mencit akan diberikan dulu aqua atau air hangat sebanyak 1 mili lewat oral pastinya, ya. Nah, sedangkan setelah mencit itu diberikan air hangat 1 mili, maka 15 menit berikutnya mencit akan diberikan perlakuan 0,2 mili setiap mencit, diberi furosemid, hidroklorotiazid dan spironolakton. Ya, kemudian di sini mencit akan ditempatkan khusus, kemudian urin ditampung. Maaf, itu bukan 2 jam tapi nanti 1 jam saja, ya. Kemudian urin yang terkumpul akan ditentukan kadar ionnya. Ini tidak perlu dilakukan karena cukup sampai ke perhitungan jumlah urin yang dihasilkan saja. Dari hasil praktikum maka didapatkan seperti ini, ya. Jadi hasilnya waktu 0
15 menit, 30 menit, 45 sampai 60 menit yang diamati. Untuk jumlah urin yang dihasilkan untuk kontrol itu ada menit ke menit pertama 0 dan seterusnya sampai menit ke 60 ada 1,0, itu Anda kumulatif sendiri. Jadi setiap perlakuan Anda kumulatifkan itu berapa ya. Kemudian setelah hasil ini Anda buat laporan praktikumnya dari hasil yang sudah didapat. Kemudian untuk menghitung persentase dari volume kumulatif urin, di sini rumus yang sudah ada di buku petunjuk itu ada persen volume urin kumulatif sama dengan volume urin kumulatif per volume awal pemberian kali 100%. Oke. Ya, di sini Anda bisa hitung masing-masing obat ya, persen volume urin obat furosemid, hidroklorotiazid maupun hidroklorotiazid, kemudian ada HCT ya di situ. Untuk volume awal pemberian yang Anda masukkan di sana adalah volume air hangat pertama sebelum diberi perlakuan. Berapa? Ya, benar, 1,0 mili. Ya, jadi nanti jumlah volume urin yang dihasilkan itu dibanding dengan volume awal pemberian air hangat yaitu 1,0 mili. Oke, untuk selanjutnya Anda bisa hitung persen volume urin yang dihasilkan, baru nanti Anda di sini bisa menyimpulkan dari ketiga obat yang diberikan manakah obat yang memberikan persen volume urin kumulatif paling besar. Ya. Setelah itu latihan, tolong latihan soal yang ada di buku petunjuk praktikum Anda kerjakan di laporan praktikum. Ya, terakhir setelah Anda membuat laporan praktikum setelah Anda tulis pustakanya, kemudian Anda di situ masukkan latihan ya atau jawaban dari masing-masing praktikum. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Saya tunggu juga, saya ingatkan kembali, saya tunggu laporan praktikumnya sebelum praktikum berikutnya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.